Langsung aja Raka. Udah mulai. Udah kerekam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah masuk sesi ketiga di mana? Kedua, oh Pak. iya, astagfirullahaladzim. Cut. Langsung ulang. Langsung ulang ya. Langsung. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki sesi kedua nih, di mana sesi sekarang ini adalah bagaimana sih kita memandang Profesor Baharudin Lopa dari ranah dari kacamata keluarga, dari kacamata kerabat dekatnya. Terus Udah nggak usah terlalu panjang, itu aja. itu aja. Iya. Jadi nggak usah memberatkan. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah masuk sesi kedua, di mana sesi sekarang kita mencari info tentang gimana sih sosok Profesor Baharudin Lopa menurut keluarga, di kacamata keluarga. Nah, yang sebelumnya tadi sudah dipaparkan di sesi pertama, yaitu tentang gimana Baharudin Lopa di mata masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke gimana Baharudin Lopa di mata keluarga. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebelumnya saya pengen tahu tuh, sorry. Enggak, habis gue pengantar, katanya kan mau dikenalin dulu. Iya, atau Iya, Raka bertanya. iya. Oh, langsung tanya aja. Tanya aja. Iya. Nggak usah ulang dari awal. Nanti kan di dikira. nama gue, iya, pas pertama. Nyebut ini. Langsung pertanyaan aja. Gue langsung ya kan, nggak usah tidak. Nggak usah, Maksudnya nggak usah ulang dari Oh, awal nggak usah, lagi. langsung aja. Udah dapat kok. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih sosok Profesor Baharudin Lopa yang mendapat julukan itu pertama, astagfirullahaladzim. Bu ini bu, ponakan gue. Balikan. Kita langsung ke pertanyaan pertama, gimana sih apa yang paling berkesan dari sosok Bapak sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga di mata Bu Sita? Terima kasih Raka. Assalamualaikum. Raka, sebelum saya menjawab, saya memperkenalkan juga Raka ini ponakan saya, jadi cucu dari Pak Profesor Baharudin Lopa. Kebetulan kakeknya Raka adalah kakak kandung dari Pak Baharudin Lopa, kakak pertama. Pak Baharudin Lopa itu nomor 2, kakeknya Raka nomor 1. Jadi saya kagum juga nih kalau dipanggil Bu, karena biasanya manggil tante, saya dipanggil Bu. Oke lah, nggak apa-apa untuk kepentingan tugas, saya jawab. Kalau Bapak di mata keluarga, Raka memang belum sempat bertemu beliau ya, karena waktu Raka lahir 3 Juli 2001, beliau wafat. Beliau juga waktunya sama, jadi beliau wafat, Raka lahir. Jadi diceritakan aja nih Raka, kakek itu atau Pak Lopa itu orangnya humoris, sama keluarga itu sebenarnya didikannya secara tidak langsung. Tidak pernah tuh Bapak mendidik, kamu harus begini, kamu harus begini, enggak. Jadi Bapak menerapkan, kakek menerapkan hari-hari yang di rumah itu menjadi cerminan buat kita, itu menjadi pembelajaran buat kita. Misalnya ya, contoh yang melekat dalam diri saya. Pertama kali waktu jadi pegawai negeri, apa yang ngomongnya nih? Tante aja lah. Pertama kali jadi pegawai negeri, tante ini waktu itu masih CPNS dengan gaji 74.000 kalau tidak salah. 74.000 Sebulan. Iyalah gitu. Itu di tahun berapa? Aku jadi menjawabnya sih. Iya. Ayo apa? 74.000 itu tahun 91. Jadi ya dengan gaji 74.000. Ya itu pulang kerja itu kan masih CPNS, pulang kerja marah-marah lah tante sama kakek kan, sama Pak Lopa nih gitu.
gitu. Apa ini kantor, masa gaji 74.000, kita dapat apa, belum bensin, belum apa gitu. Terus bapak itu ketawa, kakek itu ketawa aja, ketawa di cekikitan gitu, kok malah ketawa, kita nih marah-marah, kakek malah ketawa. Terus gitu, kakek diam, dia nggak menjawab dulu, tapi saya terus ngomel, pokoknya kakek ketawa aja. Setelah kita tenang, baru kakek ngomong, uangmu itu 74, coba kau pergi ke toko. Tapi kan itu kan ajaran secara langsungnya, coba kau pergi ke toko, kata kakek. Belikan sesuatu yang tidak kau punya. Kau tidak punya apa? Kau mau beli ke toko buku, kalau kau suka buku, ke toko buku, beli sesuatu yang kau tidak punya. Terus tapi karena kita masih emosi, kita masih ngeyel gitu ya. Akhirnya memang benar-benar Raka. Jadi tante terapkan, coba tante ke toko cari sesuatu yang tante nggak punya, belilah. Harganya cuma 10.000, nggak sampai 10.000. Padahal ini tante mau sekali sama barang ini. Kan artinya apa? Kan jadi kakek tuh bilang dengan uang segitu, kamu jangan langsung tidak menghargai. Kamu harus menghargai, kata kakek itu, kamu harus menghargai jerih payahmu sendiri berapapun kamu digaji. Dengan gaji itu buktinya tante bisa membeli sesuatu yang tante memang pengen. Ya kan? Itu kan contoh. Dan sebenarnya banyak di kehidupan sehari-hari dan banyak yang sudah dipublikasi di buku-buku kan banyak itu yang sudah masyarakat udah tahu lah banyak. Tapi ini yang cerita begini ini yang mungkin masyarakat belum tahu. Dan ada lagi cerita, misalnya kita nih anak-anaknya pulang kantor ya, pulang kerja, ngerumpi nih sama saudara saya yang perempuan yang lain. Kita ngerumpi, kita ngumpul terus sama kakak gitu. Terus bapak ikut dia mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kalau berkaitan dengan yang dibicarakan mengenai laki-laki, bapak ikut masuk. Artinya apa gitu kan? Artinya gini, bapak itu memang mengawasi putri-putrinya ya, supaya gitu, apa sih sekarang sampai sejauh mana sekarang perjalanannya ini, bergaulnya sampai sejauh mana gitu. Artinya itu semua pelajaran. Artinya gini, orang tua juga mengawasi sesibuk-sibuknya kakek itu, tapi masih mengawasi anak-anaknya, ya kan? Masih ikut mendengarkan cerita kita, walaupun kita marah-marah, kok ini mungkin aja sih orang tua mau tahu apa sama kita marah, tapi itu memang ada pelajaran gitu yang kita bisa petik. Banyak Raka, jadi sebenarnya bapak mengajarkan secara tidak langsung, tidak ada dikte dari orang tua, tapi yang diajarkan bapak itu memang perilaku beliau terhadap anak-anaknya, perilaku beliau terhadap keluarga di rumah itu seperti apa, dan itu memang pelajaran berharga bagi kita. Dan hasilnya memang kita tidak menyesal dengan kehidupan yang sederhana, dengan kehidupan yang biasa-biasa. Walaupun pada saat itu bapak juga ada yang datang bawa Mercy mau ngasih ke bapak, tapi bapak tolak. Kita pada saat itu juga bilang, aduh ambil aja, terima aja, kan kita juga seperti itu kan. Ada yang datang parcel ke rumah terus dikembalikan sama bapak, padahal kita juga maunya kita ambil kan, walaupun kita udah curi-curi itu coklatnya, kita ambil ke semua, tapi bapak tahu. Tapi bapak tuh nggak marah, cuman bapak mengajarkan secara tidak langsung ke kita, oh yang begini nggak boleh, karena memang terkait dengan pekerjaan beliau. Beliau kan di bidang hukum, terkait dengan orang-orang gitu, apa yang dia kerjakan banyak melibatkan orang-orang gitu ya. Jadi beliau harus hati-hati dengan anak-anak. Jadi anak kita ini belajar, oh iya, jadi kita ini nggak boleh seenaknya terima suap ini, sogok ini, ambil ini, nggak boleh kalau memang bukan hak kita gitu. Jadi sebenarnya wajar, itu pelajaran gitu. Raka juga, mungkin Raka belum tahu ya, tapi dari mamanya Raka pasti banyak lah cerita. Dan di keluarga seperti itu, yang ajaran orang tua itu tidak pernah didikte. Orang tua nggak pernah mendikte. Jadi kita tuh menyerap dengan sendirinya apa yang perilaku orang tua kita, apa yang orang tua bicara keras. Kalau memang lagi marah, bicara keras gitu, karena memang itu salah. Tapi kalau kita
ngeyel dengan, kalau misalnya kita udah salah tapi kita bertahan, bapak marah tapi dia ketawa, marah ketawa, nanti baru dijelaskan gitu, kau itu misalnya kau itu selalu bertahan dengan sesuatu yang tidak benar gitu, betul lucu itu gitu, nanti kamu ditertawakan orang, paling bapak cuma jawab seperti itu pelajaran atau banyak gitu, sebenarnya banyak ya, tapi kalau diceritakan terlalu panjang nanti gitu. Jadi kesederhanaan yang dilihat sama tadi dari kacamata masyarakat Indonesia juga diterapkan di keluarganya ya. Nah, Iya sama gitu, jadi nggak ada beda gitu. Jadi bapak itu nggak ada bedanya, jadi jangan, makanya kadang orang bilang ini bapak kita juga gitu. Ya iya memang bapak saya, bapak semua masyarakat gitu. Nggak apa-apa, kita malah senang lagi kalau masyarakat mengakui ini sebagai bapaknya. Malah ada masyarakat yang saya juga kaget, yang pakai namanya Baharudin Lopa. Saya kaget, itu saya pernah ketemu di medsos. Sampai saya DM orangnya. Saya bilang, kamu kok pakai nama Baharudin Lopa, emang kamu karena ya itulah kesalahan kita, tapi kita nggak marah gitu. Harusnya kita nggak perlu marah, kita nggak perlu kaget hal seperti ini, karena mereka memang suka dengan beliau, mereka saking sukanya gitu, karena terlalu cintanya dengan almarhum, sampai namanya pun anaknya pun dikasih nama Baharudin Lopa. Jadi itu yang pakai di medsos itu pakai nama Baharudin Lopa, katanya itu nama anaknya. Kan nggak mungkin saya suruh ganti nama anaknya, karena dia sudah kasih nama Baharudin Lopa gitu. Akhirnya ya kita senang lah ya, kan berarti kan banyak masyarakat yang menganggap Baharudin Lopa ini sebagai orang tuanya, sebagai tokoh panutan. Jadi karena nama itu kan